terhadap Omnibus Law RUU Cipta Lapangan Kerja kembali digaungkan oleh teman-teman aktivis buruh dan juga masyarakat. Kita lihat di bulan Maret ini bukan hanya di Jakarta saja, tapi juga di berbagai pelosok daerah di Indonesia juga melakukan gerakan-gerakan menolak beberapa Omnibus Law yang memang sudah menjadi kontra selama ini dari masyarakat dan juga buruh khususnya. Seperti apa kemudian penolakan ini didengar pemerintah? Kita lihat dalam episode kali ini bersama Fakta. Balkis Marissa akan bersama Anda. Isinya sangat mengerikan, isinya sangat-sangat menurunkan. RUU Cipta Kerja atau RUU Ceker gitu. Oke, saya sudah bersama dengan Mbak Mira Sumirat dari Aspek dan juga Presidium Gerakan Buruh Jakarta. Nah, Mbak Mira, ini kan nggak cuma Jakarta. Ya. Sebelum ini di awal Maret kita lihat Surabaya, Ya, dan sekarang pun Surabaya bergerak Jawa lagi. Timur itu bergerak juga sekarang pun. Nah, atmosfer yang Mbak Mira rasakan akan seperti pada saat Ini mahasiswa lebih- dan ini- masyarakat berkumpul nggak di depan DPR pada saat ini RUU lebih KPK? besar. Jadi ini lebih besar dari itu. atmosfer ini saya pastikan insya Allah akan lebih besar daripada RUU KPK. Jadi RUU Omnibus Law dampaknya ini karena dampaknya ini akan semua orang Ya. tidak kecuali seluruh rakyat Indonesia akan merasakan dampaknya yang memiskinkan itu. Artinya atmosfer perlawanan ini akan lebih besar daripada RUU KPK yang kemarin. Oke, jadi saya klarifikasi dulu ya Bang. Berarti sebenarnya ini juga salah satu inisiasi dari Pak Presiden juga Omnibus Law, atau posisinya Pak Jokowi ini menerima ide Omnibus Law ini Tidak. dalam naskah ya? Tidak, kalau gagasan Omnibus Law ini Bukan. adalah murni pikiran Bapak Presiden. Murni pikiran Pak Jokowi Presiden Dodo. ingin agar semua urusan yang terkait dengan investasi, kemudian urusan Birokrasi. regulasi yang panjang, birokrasi yang panjang, berbelit dari satu meja ke meja yang lain. Sebagai seorang bekas wali kota beliau tahu, Oke. sebagai seorang bekas gubernur beliau pasti tahu. Ya, kalau bisa dipercepat kenapa harus diperlambat? Kalau bisa diperpendek kenapa harus diperpanjang? Kalau bisa dipermudah kenapa harus dipersulit? Dengan adanya gejolak ini Pak Presiden bagaimana Bang Ali? Kita lihat kan dari mulai Januari awal itu ada sedikit-sedikit, nah kesini makin kelihatan sampai nanti ujungnya mungkin pada saat ketok palu gitu. Saya waktu diundang kemarin disuruh Bapak Presiden menghadap sekitar tanggal 4 kemarin juga, Presiden sempat sampaikan juga bahwa kalau masih ada yang terus, karena memang harus digodok, harus diperbincangkan, harus dipertajam, harus didiskusikan dengan sangat keras, tapi tetap kita harus dingin untuk bicarakan tentang undang-undang. Presiden tahu Oke. dengan protes di televisi, bahkan ada 1-2 kali kalau nggak salah sudah pernah ada di jalan, juga tidak ada masalah. Kan namanya juga ini draft, namanya juga ini naskah, namanya juga ini masih dalam batas-batas orang berdiskusi untuk bisa menemukan undang-undang yang baik dan benar. Kalau ada ruang itu, artinya ada ruang rapat dengar pendapat dong. Iya. Ada RDP gitu ya Bang. Iya, RDP. Abang sudah berpengalaman di situ. Kalau sudah ada RDP, terus kalau memang semua diundang, semua stakeholders ya, buruh, mahasiswa dan lain-lain, pekerja, karyawan dan lain-lain, kementerian-kementerian sudah diundang, kok masih ada protes? Ini yang pertanyaan juga. Gini. Sekarang kan dilihat ya, umpama undang-undang cipta lapangan kerja. Iya. Maka pasti ada buruh yang diundang. Oke. Pasti ada organisasi buruh yang diundang. Oke. Pasti tenaga kerja yang diundang. Apa yang mau saya katakan dari contoh ini? Ya. Itu artinya bahwa semua kepentingan, semua stakeholder ada diundang dan dibicarakan terkait dengan Oke. pembahasan undang-undang. Poin nomor 2 tadi yang abang katakan soal buruh, mempermudah proses buruh untuk kemudian mendapatkan kepastian kerja, itu buruh kita atau buruh luar negeri begitu Bang? Buruh Indonesia, dia tidak boleh susah. Dia punya hak-hak harus diperhatikan. Oke, tapi masih banyak. UMR-nya harus segera siap. Oke, tapi masih banyak outsourcing Bang. Itulah yang dalam pembahasan Omnibus Law ini harus jelas. Oke. Maka itu mereka harus hadir dalam RDP. Mereka harus siapkan dia punya draft. Kalau ada yang outsourcing, kenapa bertahun-tahun, kenapa pabrik tidak memberikan perhatian mereka, kenapa pelaku usaha tidak memberikan hak kepada mereka. Kasih jalan, bicarakan, buat undang-undangnya. Tidak ada yang salah. Ini negerinya kok, untuk apa kita ragu? Tapi bahasanya ya ini sedang digodok, nggak usah khawatir, pikirannya positif saja gitu ya, karena itu masih ada di tim Satgas.
Satgas itu ternyata tidak ada satupun isinya orang-orang serikat pekerja. Ada orang Apindo, ada orang Kadin dan lain-lain gitu. Jadi semakin pimpinan Presiden Konfederasi mulai curiga, ini apa-apaan kok mulai begini gitu ya. Kemudian muncul tanggal 7 Februari itu SK 121 dari Pak Erlangga untuk memasukkan 9 konfederasi dan 5 konfederasi masuk ke dalam tim SK 121 itu. Isinya pemerintah, isinya pekerja, isinya Apindo Kadin. Padahal kalau 3 unsur itu diwadahi di LKS tripartit. Siapa yang menetapkan LKS tripartit tanda tangan? Pak Jokowi. Nah, tanggal 11 diundang ke kementerian hari Selasa, kemudian hari Rebunya dibilang akan keluar surprise. Surprise sudah ada, cuman dibawa ke DPR oleh Menko, diterima oleh Bu Puan. Saat itulah keluar draft asli isinya RUU Cipta Kerja ini sejumlah 1028 halaman lembar. Selama mengawal proses penolakan terhadap RUU Omnibus Law dan juga mengkoordinasi gerakan massa di beberapa titik di Jakarta, salah satu aktivis buruh Nining Elitos mengatakan mendapat beberapa teror dan juga pengawasan dari pihak-pihak yang belum bisa ditentukan siapa yang menyuruhnya. Salah satunya dengan insiden kantor Kasbi yang didatangi oleh sekelompok massa tidak dikenal melakukan pembakaran tepat di depan kantornya. Seperti apa kejadian itu dan bagaimana perjuangan mereka? Ikuti saya. Assalamualaikum. Salam. Mbak Nining. Ya, gimana? Mbak Nining Elitos, terima kasih Mbak Nining. Terima kasih, sama-sama. Sebagai ketua dari Konfederasi Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia. Oke, Mbak Nining, ini adalah kantor pusat. Ya. Kita sempat dengar Mbak Nining bisa ceritakan mungkin apa yang terjadi beberapa waktu lalu. Di tengah-tengah Mbak Nining juga melakukan proses pengawalan dan membantu juga pergerakan massa ya, buruh ya, teman-teman buruh untuk kemudian tetap melakukan aksi unjuk rasanya. Apa sih yang terjadi di depan pintu gerbang kantor pusat Kasbi? Ada sekelompok orang yang kita tidak kenal gitu, masih muda gitu ya. Ada beberapa yang dewasanya tiba-tiba melakukan aksi langsung pembakaran ban dan ban di mana itu sih, Mbak, sebenarnya? Sebenarnya kalau pembakaran bannya itu Di terjadi depan sini? pas Itu di depan pukul- pintu gerbang. Pukul berapa? 10.30-an Pagi? pagi. Jadi Dan ini ini adalah ban yang salah satu dibakar ban oleh dibakar ini massa. ban yang dibawa mereka atau masa yang tidak dikenal ini atau bagaimana? Iya, ini bawaan dari masa yang kita tidak kenal gitu. Oke, jadi pembakarannya di mana Mbak Nining? Kalau pembakarannya tepatnya sebenarnya di depan pintu gerbang Konfederasi Kasbi ya di sini dilakukan pembakarannya. Ada nggak rasa ingin stop untuk bersuara pada saat itu? Kami tidak pernah merasa sedikit pun untuk berhenti bersuara. Justru kami meyakini kenapa ini ditekankan kepada kami. Artinya ada hal yang besar, kepentingan kelompok segelintir orang yang kemudian ingin memuluskan ke bagaimana mengeksploitasi sumber daya alam dan sumber daya manusia kita. Sehingga kita sampaikan ketika teror pada tanggal 17 Februari itu, kami menyampaikan di rilis kepada media, kami menyampaikan kami tidak akan merubah sikap kami apapun, walaupun harus kami ditembak pun gitu ya, kami akan tetap melakukan Jangan sampai Mbak Nining Omnibus Law gitu, tetap kan akan gitu. melakukan penolakan. Ya, kami tetap melakukan penolakan Omnibus Law RUU Cilaka secara keseluruhan. Rancangan undang-undang sudah jelas dilempar ke masyarakat. Nah, itu dibaca lalu mana yang dianggap bermasalah. Saya mengidentifikasi masalah itu ada 3 gitu. Ada 3. Nah, kalau tidak paham filosofinya, nanti kita jelaskan kenapa ada Omnibus Law ini. Dulu pemerintah selalu dikritik karena perizinan terlalu rumit sehingga sulit muncul investasi yang menyerap lapangan kerja. Itu filosofinya ya. Jangan dikait-kaitkan ini mau mempermudah Cina masuk, mempersulit ini. Enggak ada. Investasi siapa-siapa, Cina bukan Cina, dalam negeri, luar negeri, satu filosofi. Lalu yang kedua, mereka tidak paham. Mereka paham tapi tidak setuju isinya. Nah, kalau tidak setuju isinya, asal filosofinya paham, isinya mari kita diskusikan. Anda tidak setuju, kenapa tidak setuju? Saya punya solusi ini, pemerintah. Anda tidak setuju apa? Yuk kita pertemukan. Kalau Anda benar, pemerintah ambil, kan gitu. Itu namanya proses perundang-undangan di dalam negara demokrasi. Oleh sebab itu tidak ada masalah. Lalu yang ketiga, memang undang-undangnya itu ada yang salah. Misalnya bahwa PP bisa mencabut isi undang-undang. Nah, itu ya pemerintah harus mengakui bahwa itu dikeluarkan saja, itu tidak bisa jadi isi undang-undang.
komitnya teman-teman buruh dan mahasiswa akan terus dari mulai Gejayan, Getol, Jawa Timur, dan kemudian teman-teman buruh di Subang, Kerawang, Jakarta, Cikarang sekitarnya. Kita akan tetap aksi nih Mbak, gitu ya, sampai nanti entah tanggal 23 atau 24 ketika paripurna dilakukan. Dan ujung-ujungnya kalaupun celah itu tetap ada kan, santai-santai saja ya Prof ya, tetap damai saja. Tapi kalau sampai nggak ada celah itu, angin segar itu ternyata misalnya ya hanya narasi saja, mereka bisa sampai ke titik ekstrem pemogokan nasional. Saya pastikan celah itu akan dibuka, nanti DPR akan buka itu. Dan DPR sendiri kan juga sudah membuat masalah yang dipersoalan ke pemerintah kan sekarang. Nah kalau ada yang mau terus demo juga boleh. Saya kalau tidak jadi menteri gue demo, ayo saya ini gitu, bisa. Saya juga dulu jago demo, mas takut pada demo. Oke, jadi artinya nggak mau sampai ada pemogokan nasional karena kan diharapkan tidak. Akan berpengaruh kan pasti Prof. Iya. Kalau sampai ke pemogokan nasional janganlah. Oke. Mari kita bicara baik-baik. Kita juga tahu ada beberapa aktivis-aktivis yang mungkin juga berkoordinasi ya terhadap jajaran mereka untuk kemudian melakukan aksi ini. Boleh atau tidak mereka diintimidasi menurut Prof? Diintimidasi. Siapa yang mau mengintimidasi? Kelompok massa Ngelapor ke datang saya ke kantor aja. buruh. Ngelapor ke Prof? Apanya aparat mengintimidasi mereka? Bukan, kelompok massa datang kemudian menolak mereka untuk melakukan, memberikan suara aspirasi untuk menolak Omnibus Law atau protes terhadap Omnibus Law. Iya enggak apa-apa, tidak akan diintimidasi. Mereka mau mengintimidasi aparat atau apa? Enggak, Mereka kan? merasa diintimidasi beberapa aktivis. Enggak, bilang aja ke saya siapa gitu. Langsung, Iya. Oke. Jadi Prof Bilang langsung. ke saya, nanti saya panggil atasannya. Saya beritahu itu keliru. Ini negara demokrasi. Baik, Prof Mahmud terima kasih. Bagus.